Pokoknya intinya udah siap Iya, lah ya. siap. Udah siap. Mudah-mudahan di sini. Bismillah. Cek kesiapan Stadion GBK untuk FIFA Series. Lebih dari 100 media top Eropa berebut datang ke Indonesia. Dan yang paling mengejutkan, Malaysia sampai tak percaya dan kehabisan kata-kata melihat fenomena ini. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Yang sudah subscribe ucapkan terima kasih. Karena sejatinya itu semua tidak akan mengurangi rezeki kalian, justru bisa menambah pahala, sekaligus membantu usaha pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Geger, Malaysia tak percaya Indonesia jadi magnet media Eropa. Entah kata apa yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi saat ini. Antara tidak percaya, terkejut, hingga rasa iri yang begitu dalam. Itulah yang dirasakan sebagian besar publik Malaysia ketika melihat Indonesia kembali menjadi pusat perhatian dunia. Bukan sekadar prestasi di lapangan yang membuat mereka melongo. Kali ini sorotan datang dari sesuatu yang jauh lebih besar. Perhatian global terhadap sebuah turnamen bertajuk FIFA Series 2026 yang digelar di Indonesia. Ya, sebuah turnamen yang oleh sebagian pihak dianggap biasa saja. Bahkan tidak sekelas turnamen besar seperti Piala Dunia atau Piala Asia justru berubah menjadi magnet raksasa yang menyedot perhatian dunia. Dan yang membuat semuanya semakin mencengangkan, lebih dari 100 media top asal Eropa dikabarkan berebut untuk meliput langsung dari Indonesia. Sebuah angka yang bukan hanya besar, tetapi benar-benar luar biasa. Indonesia bukan lagi negara biasa di mata dunia. Bagaimana tidak? Dalam catatan yang beredar, setidaknya 121 media internasional dari berbagai negara Eropa telah mendaftarkan diri untuk melakukan peliputan langsung di Indonesia. Ini bukan angka yang kecil, ini bukan fenomena biasa, ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia kini telah naik kelas bukan hanya di Asia, tetapi juga di mata dunia. Para media tersebut datang bukan tanpa alasan. Mereka melihat sesuatu yang berbeda dari Indonesia, sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Dan itu bukan hanya soal sepak bola, lebih dari sekedar timnas, Indonesia adalah fenomena. Para jurnalis Eropa tidak hanya tertarik pada timnas Indonesia yang kini dihuni pemain-pemain berkualitas dari liga top Eropa. Lebih dari itu, mereka tertarik pada atmosfer, pada gairah, pada energi luar biasa yang selalu hadir setiap kali Indonesia menggelar pertandingan. Indonesia bukan sekadar tempat pertandingan, Indonesia adalah pengalaman. Dari stadion yang bergemuruh, nyanyian supporter yang menggema hingga koreografi megah yang memukau dunia, semuanya menjadi daya tarik tersendiri. Belum lagi keramahan masyarakat Indonesia yang sudah terkenal hingga ke mancanegara, ditambah keindahan alam yang memanjakan mata. Semua itu membuat Indonesia menjadi paket lengkap, dan inilah yang tidak bisa dipahami oleh sebagian publik Malaysia. Antara heran dan iri, banyak komentar dari publik Malaysia yang menunjukkan kebingungan mereka. Bagaimana mungkin sebuah turnamen seperti FIFA Series bisa mendapatkan perhatian sebesar ini? Mengapa Indonesia selalu menjadi pusat sorotan? Apa yang sebenarnya dimiliki Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bermunculan. Bahkan beberapa tokoh sepak bola Malaysia juga ikut angkat bicara. Salah satunya adalah mantan Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia yang secara terbuka mengungkapkan keheranannya. Ia menyebut bahwa sejak dirinya menjabat hingga saat ini, Indonesia tidak pernah sepi peminat dan menurutnya Malaysia akan sangat sulit bahkan mungkin tidak akan mampu menyaingi daya tarik Indonesia di mata dunia. Sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan, namun juga sangat jujur. FIFA Series 2026, ajang kecil dengan dampak besar. FIFA Series 2026 sendiri merupakan bagian dari inisiatif global yang diinisiasi oleh Entity Organization FIFA World Foot FIFA bagi tim nasional dari berbagai konfederasi. Tujuan utamanya sederhana, memberikan kesempatan bagi negara-negara yang jarang bertemu di level internasional untuk saling berhadapan.
Namun siapa sangka edisi kali ini justru menjadi sorotan global. Indonesia ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah dan seluruh pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ikon sepak bola nasional yang sudah mendunia. Turnamen ini berlangsung pada 27 hingga tanggal 30 Maret tahun 2026. 4 negara yang berpartisipasi adalah Indonesia, Bulgaria, Kitts and Nevis, Kepulauan Solomon. Sebuah kombinasi lintas benua yang jarang terjadi dan justru disitulah letak daya tariknya, format turnamen yang menegangkan. Turnamen ini menggunakan format sistem gugur, 2 pertandingan semifinal akan digelar di hari pertama, pemenang akan melaju ke final. Sementara tim yang kalah akan memperebutkan posisi ketiga. Menariknya, setiap pertandingan wajib menghasilkan pemenang. Jika hasil imbang terjadi, maka pertandingan langsung dilanjutkan ke adu penalti tanpa perpanjangan waktu. Format ini membuat setiap laga terasa seperti final, penuh tekanan, penuh drama, dan tentu saja penuh emosi, keseriusan dunia melihat Indonesia. Fakta bahwa begitu banyak media Eropa datang ke Indonesia menunjukkan satu hal penting. Dunia sedang memperhatikan Indonesia bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai pusat perhatian, sebagai panggung utama, sebagai wajah baru sepak bola global. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dibuat secara instan. Ini adalah hasil dari proses panjang, dari dedikasi, dari kecintaan masyarakat terhadap sepak bola. Netizen ikut bersuara. Ini tidak masuk akal. Di media sosial, reaksi netizen juga tak kalah heboh. Banyak yang menyebut fenomena ini sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin turnamen sekelas FIFA Series bisa mendapatkan perhatian seperti ini? Namun di sisi lain, banyak juga yang merasa bangga karena Indonesia akhirnya mendapatkan pengakuan dunia. Keputusan mengejutkan datang dari kubu timnas Indonesia jelang laga penting FIFA Series 2026. Pelatih anyar Garuda, John Hartman secara berani mengambil langkah yang tidak biasa bahkan bisa dibilang melawan kelaziman dalam dunia sepak bola internasional. Di tengah persiapan menghadapi Kitts and Nevis, Hartman justru membuat keputusan yang langsung menjadi sorotan publik. Hanya membawa 23 pemain dan mencoret satu nama di saat-saat terakhir. Nama yang harus menerima kenyataan pahit itu adalah Dean James. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Bahkan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan bahwa dirinya sempat berdiskusi langsung dengan Hartman terkait potensi dampak psikologis bagi pemain yang dicoret. Saya bilang ke Coach John Hartman, pasti satu pemain yang dicoret nanti punya perasaan tidak enak duduk sendirian di bangku penonton, ujar Sumarji. Pernyataan itu menggambarkan betapa keputusan ini tidak hanya menyangkut strategi di atas lapangan, tetapi juga sisi kemanusiaan dalam sepak bola. Dalam dunia yang penuh tekanan dan ekspektasi tinggi, kondisi mental pemain menjadi faktor yang tak bisa diabaikan.